Pemirsa, 3 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Ketiga peserta meninggal karena penyebab yang berbeda, yakni serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Setelah sebelumnya 2 calon manajer meninggal dunia, terbaru peserta bernama Novia Rahmadani Sihotang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Satdik Pusbahasa Kodiklat AU Jakarta. Novia meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSAU Dr. Esnawan Antariksa, diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Sebelumnya peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryanto TNI Angkatan Darat. Meski demikian, Anissa dinyatakan meninggal dunia. 1 orang lainnya yakni Yonanda Muhammad Taufik meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodiklat AD Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Haryanto SD6 Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono berharap ada evaluasi pasca kematian 3 calon manajer Kopdes saat latihan dasar kemiliteran. Sebelumnya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan insiden saat pelatihan militer akan ditangani serius tanpa mengganggu keberlanjutan program pemerintah tersebut. Menyampaikan berduka cita yang amat dalam atas meninggalnya 3 peserta SPPI tersebut. Kita memantau prosesnya gimana dan kita kalau dari pengetahuan saya proses rekrutmen tes kesehatan segala macam itu sudah dilalui dan bila mana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Mitigasinya tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putihnya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu, dan tentu hal terkait dengan peristiwa atau kejadian seperti itu ya akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini. Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut.
Ke informasi selanjutnya, pemirsa, ancaman gelombang PHK besar-besaran di tanah air membuat pemerintah dan pihak-pihak terkait bergerak cepat untuk mengatasi kondisi ini. Dan untuk itu pemerintah membentuk Satgas Mitigasi PHK. DPR RI menggelar rapat dengan perwakilan pemerintah, aparat, serta serikat buruh pada Jumat ini untuk membahas informasi adanya potensi PHK di beberapa perusahaan. Pertemuan ini diharapkan mampu memetakan perusahaan-perusahaan tersebut dan permasalahannya. Pertemuan juga menyepakati Mensesnek Hadi Prasetyo sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK yang sudah dibentuk pada awal Mei kemarin atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Pemerintah juga membahas permasalahan suplai gas ke beberapa industri yang dilaporkan terhambat. Itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150.000 pekerja. Tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian. Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB. Sementara itu pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung upaya pemerintah mencegah terjadi PHK massal melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan koordinasi Satgas Mitigasi PHK antara pemerintah, DPR, serta serikat buruh akan menjadi bagian dari satuan tugas bersama untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masif terjadi di berbagai sektor industri. Oleh sebab itu, Dasko berharap koordinasi yang kuat antara stakeholder dari pihak pemerintah maupun DPR bisa memitigasi berbagai ancaman PHK yang dapat merugikan kalangan pekerja. Satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR, dan tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani dan Des Tenaga Kerja Polri, dan penasihat khusus Presiden bidang tenaga kerja